Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Sekarang ini kita memasuki seri ketiga terkait dengan pengelolaan data indikator TPB untuk KLHS, RPJPD maupun RPJMD pada tingkat kabupaten. Di seri ketiga ini kita fokus ke analisis gap. Kenapa analisis gap perlu dilakukan? Karena nanti di dalam proses perhitungan TPB prioritas itu kita memperhitungkan rentang gap dari masing-masing TPB. Untuk selanjutnya akan di ranking. Dari situ kemudian akan diperoleh mana TPB prioritas. Nah, mungkin terkait dengan TPB prioritas ini mungkin akan nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Namun pada kesempatan ini kita fokus saja dulu bagaimana melakukan analisis gap. Nah, untuk itu kepada teman-teman sekalian, ini adalah form yang mirip dengan apa yang saya jelaskan di seri yang kedua. Meskipun demikian, di sini ada saya tambahkan bagaimana menghitung gap. Nah, di sini perhitungan gapnya tidak otomatis, tapi dilakukan secara manual. Kenapa? Karena target Perpres tidak selalu secara kuantitatif, tapi ada beberapa hal ditargetkan secara kualitatif saja. Misalkan meningkat, menurun, ada dokumennya, disebutkan begitu saja. Sehingga di sini saya tidak lakukan secara otomatis. Nah, mari kita lihat, kita fokus saja dulu dengan apa yang tampil di sini yang terkait dengan indikator nomor indikator 131A, yaitu proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan. Ini OPD pelaksananya adalah Dinas Kesehatan. Nah, kalau kita munculkan datanya, maka yang muncul itu seperti ini, saudara-saudara sekalian. Nah, ini sudah dikategorikan. Kita sudah belajar melakukan kategorisasi pada saat di pertemuan kedua. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana caranya membuat gap. Ini sebenarnya sudah ada gap yang saya sudah hitung sebelumnya, tapi tidak apa-apa, pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya menghitung gapnya. Nah, sekarang di sini disebutkan secara kuantitatif bahwa meningkat menjadi 95%. Makanya di sini bisa kita masukkan target 95. Nah, kalau kita lihat baseline-nya melampaui target. Jadi itu kenapa sebabnya dikategorikan A. Tentu dengan catatan data yang terakhir ini yang ada datanya adalah yang tahun 2021. Itu yang kita jadikan dasar. Kemudian berapa gapnya? Gapnya ini kita bisa hitung saja, yaitu 100 dikurang dengan target. Maka keluar 5% ya. 5% kan ini persen. Jadi persen. Ini kemudian kita simpan. Kemudian kalau kita berpindah ke 141 misalkan 141A. Ini, nah, ini 70% mintanya. 70%, sehingga kalau kita simpan di sini 70 targetnya, maka di sini ada gap. Di sini ada gap. Berapa gapnya? Ini saya sudah hitung sebelumnya, tapi tidak apa-apa, kita hitung kembali. 97 dikurang 70. Ini sekitar 27%. Itu gapnya. Kemudian kalau kita lihat yang lain, pekerjaan umum dan penataan ruang. Coba kita lihat pada 141D. 141D. Kita cari. Nah, ini juga
ini meningkat menjadi 100%, ini juga meningkat menjadi 100%. Meskipun demikian, kalau kita pasang 100 ini, maka masih ada gap ya, masih ada gap. Sehingga gapnya ini kalau tadi melampaui, ini tidak melampaui. Seberapa jauh dia tidak melampaui, ini bisa kita hitung kan? Ini bisa kita hitung 100 dikurang dengan data terakhir. Data terakhir itu 13,66%. Karena dia tidak melampaui, makanya di sini B. Ya. Ini kemudian kita simpan kalau sudah dihitung. Kemudian coba kita lihat di jenis urusan pendidikan. Kemudian kita ambil 141H. 141H. Cari, ini juga sama. Ini mestinya 100 ya. Oke lah, enggak apa-apa. Kita pasang 0,82 berarti 0,82 0,82. Nah, ini sebenarnya dia sudah mencapai target. Ini kalau kita perkurangkan 1 dikurang ini, maka kita dapat 17,8% atau 0,178 gitu. Kemudian coba kita lihat yang pangan punya. Yang pangan. Kemudian pangan itu 211 bintang. 211 bintang yang awal-awal saja. Nah, ini kita melihat seperti yang saya sampaikan tadi. Ini targetnya hanya secara kualitatif saja. Sehingga yang bisa kita lihat adalah trennya. Apakah trennya sama dengan target? Kalau target menurun, trennya juga menurun. Itu kemudian kita kategorikan A. Tapi gapnya tidak ada kan? Kita tidak punya gap di sini. Oke, kemudian kembali ke pekerjaan umum. Kemudian coba kita lihat 641B. 641B. Mana 641B? Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Kemudian dinas koperasi. Koperasi itu koperasi ya. Koperasi. Kemudian 851 bintang. Ada 8, nggak ada juga ya, nggak ada juga. Kemudian komunikasi dan informatika. Kemudian kita cari 9C1B. 9C1B. Nah, ini. Sama juga, dia hanya mengatakan meningkat. Di sini juga dikatakan meningkat. Nah, ini juga secara kualitatif, sehingga ini disebut saja kita kategorikan sebagai A. Ini kita simpan, tapi gapnya tidak ada. Saya kira itu untuk gap. Kemudian apa yang dihasilkan dari sini setelah kita melakukan proses input data, kategorisasi, dan menghitung gap, maka data-data ini sudah otomatis terekap di sini. Di salah satu yang menjadi rekapannya adalah tujuan SDGs. Nah, kalau ada perubahan di antara kedua ini, maka otomatis di sini juga akan berubah. Coba kita lihat, karena tujuan SDG saja ini mengacu ke satu referensi, termasuk ini. Yang lain juga ini mengacu kepada referensi yang ada di database. Itulah sebabnya kenapa kalau database berubah datanya, di sini juga otomatis akan berubah datanya. Nah, sudah terkategorisasi, kita mendapatkan 208 dari 220 yang menjadi kewenangan kabupaten. Kemudian ada 99 ini
Totalnya yang masuk ke dalam kategori SS sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Ada 61 yang masuk kategori SB, kemudian ada yang 30 masuk kategori BB atau belum dilaksanakan, belum mencapai target, dan ada 18 kategori yang tidak ada datanya. Selain itu, kita juga menghitung per tujuan SDGs. Nah, di sini ada data yang menghitung capaian, persentase capaian nasional. Artinya setiap tujuan ini berapa persen yang mencapai target nasional. Nah, ini ada kita hitung di sini per tujuan dari 17 tujuan. Memang ada satu tujuan ini kita tidak analisis karena ini bukan menjadi kewenangan kabupaten. Kemudian yang sudah dilaksanakan, ini ada yang sudah dilaksanakan, artinya apakah dia memenuhi atau belum memenuhi target nasional. Ini kita hitung juga presentasinya berapa yang sudah dilaksanakan. Kemudian ini yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target. Kemudian nanti ada dua yang menjadi fokus kajian kita, yaitu yang sudah dilaksanakan belum mencapai target, kemudian belum dilaksanakan belum mencapai target. Itu di sini menjadi ada berapa persen yang menjadi fokus kajian kita, karena ini nanti juga akan menjadi analisis dalam perankingan. Saya kira itu. Kemudian kita lihat data gap ini ada yang memang harus ada gapnya. Ini ditunjukkan di sini gap-gap yang sudah dihitung tadi menggunakan formulir yang ada kita siapkan di sini. Saya kira itu untuk seri yang ketiga ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.